Kini kita masuk kepada topik yang baru, yakni keelektromagnetan. Atau kalau dalam bahasa Inggris sering disebut electromagnetism. Nah, di bagian pertama ini kita akan belajar kembali mengenai magnet. Kita mungkin sudah pernah mendengar bahwa magnet adalah suatu material yang unik yang ditemukan di sebuah daerah di dekat Turki. Jadi kurang lebih ini adalah lokasi dari magnesia dan ini Turki. Nah, material magnet ini istimewa karena dapat menarik beberapa jenis logam, termasuk diantaranya adalah besi, kobalt, dan juga nikel. Jadi kalau kita memiliki sebuah magnet batang, maka ada dua bagian yang sangat kuat pada magnet batang itu yang kita sebut sebagai kutub magnet. Nah, sesuai dengan kesepakatan, kita beri nama kutub tersebut, yakni sebagai kutub utara dan kutub selatan. Nah, menariknya adalah kalau kita pecah-pecah magnet ini, maka setiap bagian-bagian kecil tadi akan selalu memiliki dua kutub utara dan selatan tersebut. Jadi, kutub utara dan selatan ini selalu hadir bersama-sama, tidak pernah muncul secara sendirian. Nah, ini tentu kalau kita menanyakan alasannya, tentu kita harus melihat lebih jauh lagi ke dalam skala atom, di mana kita akan nanti melihat bagaimana medan magnet itu timbul oleh akibat gerak elektron-elektron yang ada dalam atom tersebut. Dan oleh karena gerak elektron itu muncullah medan magnet yang adalah memiliki dua arah tadi, yaitu utara dan selatan. Dan ini berbeda dengan apa yang kita pelajari di listrik statis, di mana kita dapat memiliki satu muatan tunggal, positif atau negatif. Nah, sekarang kita dapat melihat interaksi antara kutub-kutub yang sejenis, misalkan utara dan utara, atau selatan dengan selatan, di mana mereka akan saling tolak-menolak. Jadi kalau kita taburi pasir besi, di daerah antara kedua magnet tadi akan terdapat satu daerah yang tidak terhubung. Nah, akan berbeda kalau misalkan kita hubungkan antara kutub yang berlainan jenis, misalkan utara dan selatan. Maka interaksi antara kedua kutub tadi adalah mereka akan saling tarik-menarik. Jadi kalau kita taburi pasir besi, akan terlihat bahwa pasir besi itu di daerah antara kedua kutub magnet tadi akan terhubung. Nah, ini gambar yang lebih jelasnya, bagaimana garis-garis medan magnet yang ada di sekitar magnet yang saling tarik-menarik. Perhatikan perbedaannya dengan garis-garis medan magnet pada kedua kutub magnet yang saling tolak-menolak. Misalkan kutub utara dan kutub utara atau selatan dengan selatan. Nah, untuk menggambarkan suatu medan magnet, kita juga selain menggunakan pasir besi, bisa juga menggunakan kompas. Jadi kita tahu bahwa kompas memiliki suatu magnet jarum, di mana magnet ini memiliki kutub utara dan kutub selatan juga. Jadi kalau misalkan kita gambarkan di sini ada magnet jarum dengan tanda panah, ini adalah kutub utara, dan yang ekornya ini adalah kutub selatan. Jadi di sini terlihat garis-garis medan magnet yang ada di sekeliling suatu magnet batang. Dan dari arah panah tersebut kita dapat melihat bagaimana dapat dibayangkan medan magnet itu keluar dari suatu kutub dan menuju ke kutub yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa medan magnet ini keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Jadi kita bisa juga menggambarkan medan magnet dari sebuah magnet batang seperti ini. Kalau misalkan
kita punya sebuah magnet batang dengan kutub utara dan selatannya, maka terdapat medan magnet yang keluar dari utara dan masuk ke selatan. Atau kita bisa membayangkan sebuah vektor medan magnet dengan satu arah, yakni ke kanan misalkan. Nah, tentu contoh lain dari medan magnet yang dapat kita lihat adalah pada bumi kita, di mana bumi kita sebenarnya juga memiliki medan magnet. Yang mana kalau kita lihat, kita bayangkan, maka bagian utara bumi itu adalah menjadi kutub selatan dari magnet bumi, sementara bagian selatan bumi menjadi kutub utara bagi magnet bumi. Nah, memang antara kutub magnet dengan poros bumi juga terjadi satu hal yang menarik, di mana mereka tidak terletak pada satu garis yang sama, jadi ada suatu sudut yang dibentuk. Nah, selain kita dapat melihat magnet pada magnet batang atau bumi, kita sekarang juga akan melihat bahwa ternyata ketika kita mengaliri suatu kawat atau penghantar dengan arus listrik, maka di sekeliling kawat yang dialiri arus tersebut juga ada suatu fenomena kemagnetan, jadi menghasilkan suatu medan magnet. Ini bisa dilihat dari percobaan ini, di mana ketika ditaburi dengan pasir besi, maka di sekeliling kawat yang tadi dialiri listrik terdapat pola-pola yang menggambarkan bagaimana medan magnet di sekeliling kawat penghantar tersebut. Nah, ini kawat yang kita gulung seperti ini, yang dialiri arus listrik, kita beri nama solenoid. Jadi sebenarnya semua itu berawal ketika ada seorang ilmuwan Denmark bernama Ørsted yang mencoba menyelidiki hubungan antara listrik dan magnet. Nah, jadi pada zaman sebelum Ørsted, orang percaya bahwa antara listrik dan magnet itu adalah dua hal yang terpisah. Nah, kemudian Ørsted melakukan satu eksperimen di mana ia memperlihatkan bahwa ketika suatu penghantar dialiri arus listrik, ternyata dapat menggerakkan jarum kompas yang diletakkan di dekat penghantar tadi. Nah, konon menurut legenda, hal ini pun, penemuan ini didapati secara tidak sengaja. Tentu ini sangat menarik sekali, mengingat sebenarnya dalam fisika banyak sekali penemuan-penemuan besar yang ditemukan secara tidak sengaja. Nah, kita bisa kemudian mencari arah, menentukan arah dari medan magnet di sekeliling kawat lurus yang dialiri arus, yakni menggunakan aturan putaran atau genggaman tangan kanan, di mana ibu jari kita menyatakan arah arus dan putaran dari jari-jari tangan kita menyatakan arah medan magnet di sekelilingnya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kalau misalkan mata pengamat kita ada di bagian atas dari kawat penghantar ini, maka kita akan melihat bahwa arah arus menuju ke mata kita. Jadi kalau kita gambarkan, arah arusnya adalah berupa titik. Nah, maka medan magnet pada titik yang di sekeliling kawat ini dapat kita bayangkan dengan sekarang jempol kita pada arah keluar dari bidang gambar ini, bidang kertas ini. Lalu putaran jari tangan kita di sini pada arah berlawanan jarum jam. Jadi kalau kita lihat di sini arah medan magnetnya adalah ke kiri. Jadi ini arah medan magnet harus tegak lurus dengan jari-jari putaran. Nah, bagaimana kalau misalkan titiknya di sini juga menurut aturan putaran tangan kanan ke sana tegak lurus. Lalu misalkan titiknya di sini juga sama. Nah, jadi ada yang menarik bahwa
nilai dari medan magnet ini juga dipengaruhi oleh jarak titik tersebut ke arus. Jadi semakin jauh jarak titik tersebut, maka medan magnetnya semakin kecil. Namun semakin dekat titik itu dari arus, maka medan magnetnya semakin besar. Nah, sekarang coba kalau kita bayangkan arah mata pengamat kita ada di bawah, maka arus itu akan terlihat menjauhi mata kita, sehingga kalau digambarkan arah arusnya adalah tandanya silang. Nah, pada titik ini maka arah medan magnetnya, kalau kita bayangkan suatu lingkaran di sini, maka arah medan magnetnya akan ke sana. Nah, tegak lurus. Lalu misalkan di sini arah medan magnetnya seperti ini, tegak lurus. Dan seterusnya. Juga tadi apabila letaknya makin jauh, medan magnetnya semakin kecil nilainya. Nah, kita akan pelajari hal ini lebih jauh lagi dalam video selanjutnya.